Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas waktu yang Allah berikan kepada kita bisa salat subuh berjamaah, kemudian juga bisa bertemu dalam majelis ilmu subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendidikan kita normal kembali sehingga anak-anak kita bisa ke sekolah, ke madrasah, ke pondok pesantren, dan bisa bertatap muka dengan para pendidik-pendidiknya, sehingga anak-anak kita tidak hanya memperoleh pengetahuan dan ilmu semata, tapi juga bisa melihat semua tindak tanduk dan sikap dari para pendidiknya, dan mereka bertemu dengan apa yang harus mereka teladani. Sesungguhnya kita sudah merasa menderita menjelang hampir 1 tahun ini. Kita tidak mendapat nikmat bertemu dengan para guru, meskipun juga di beberapa pesantren atau pondok sudah normal kegiatan-kegiatannya, pakai protokol kesehatan. Tapi juga kalau berani Bapak dan Ibu, tidak masalah ya, tidak masalah. Kemarin kami baru pulang dari Sakatiga, Indralaya, Ogan Ilir, Palembang. Lihat pondok Al-Ittifaqiyah Rodotul Ulum itu normal ya. Tidak gilir-gilir gini. Semua santri itu sudah diperbolehkan untuk diantar oleh orang tuanya, belajar normal seperti biasa. Cuma karena kita ini masih takut-takut, ya tidak jadi. Ini Al-Jihad sampai sekarang karpetnya belum pernah dipasang nih. Kenapa? Repot bawa sajadah seperti ini, Bu. Cobalah dipasang ya. Karena temuannya kan lewat droplet ya. Tempat-tempat lain juga semua sudah dipasang gitu. Apa perlu rapat dengan pimpinan pusat baru pasang karpet gitu? Ya Bu, mohon maaf nih pengurus, saya pengurus juga. Tapi katanya tidak segampang yang diomongin nih, masih banyak kajiannya gitu ya. Saya tidak tahu, cuma usul saja, karena kami di Darussalam itu sejak Covid ya, cuma dibersihkan sebentar kemudian dipasang lagi sampai hari ini. Alhamdulillah tidak ada masalah, dan juga tidak disuruh polisi gulung gitu ya. Enak, nyaman, tetap dibersihkan gitu ya, dijaga. Kemudian kita juga merasa tidak repot ya Bu, bawa sajadah seperti ini. Ibu-ibu dipasang ya Bu sajadahnya? Pasang. Tidak masalah. Apa bedanya di sini dengan di sini? Kalau ibu-ibu dipasang gitu. Mohon maaf. Salawat dan salam kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang ditulis oleh ulama tentang pendidikan ini bisa kita sebarluaskan. Saya masih mau melanjutkan tentang pandangan Imam Al-Ghazali ya, tentang pendidikan. Sampailah kita pada bab terakhir Ibu, tentang kurikulum ya. Tertinggal sedikit di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas murid ya, tinggal 2 poin lagi. Apa yang dimaksudkan beliau tentang murid dan apa yang dikehendaki ada pada murid tersebut ya. Saya ulang, yang pertama kata beliau, murid itu hendaknya memuliakan guru ya, dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Nah, ini memang murid-murid sementara generasi milenial ya Pak, sekarang dididik agar supaya dia rendah hati, tidak takabur ketika berinteraksi dengan para pendidiknya, dalam hal ini guru ya.
ya, istilah kita. Kemudian yang kedua, murid itu hendaknya merasa satu bangunan dengan murid yang lain, ya, sehingga mereka bisa saling menyayangi, saling menolong, ya, dan bekerja sama, ya. Berat memang, ya, tapi memang harus dibentuk. Kalau tidak dibentuk, siapa yang akan membentuknya? Yang ketiga, menjauhkan diri dari mempelajari berbagai mazhab. Nah, ini untuk murid nih, ya, yang dapat menimbulkan kekacauan dalam pikiran, ya. Ini murid itu kita hendaki untuk tidak mempelajari berbagai macam mazhab kalau punya potensi, ya, pikirannya itu bakal kacau, ya. Sekarang tanda-tanda itu ada gitu, bukan di kalangan murid saja, bahkan di kalangan orang dewasa, bahkan kita orang tua. Ketika ada keinginan untuk mempelajari semuanya, kemudian kemampuan untuk memilah-milah, ya, dari pandangan para mazhab itu membuat pikirannya jadi kacau gitu. Dan yang terakhir, mempelajari tidak hanya satu jenis ilmu yang bermanfaat saja, melainkan berbagai ilmu dan berupaya bersungguh-sungguh sehingga mencapai tujuan dari tiap ilmu tersebut. Nah, jadi jangan dilarang, Pak, kalau murid-murid kita itu belajar berbagai macam ilmu. Tadi mazhab, ini berbagai macam ilmu, ya. Silakan. Kemudian dorong agar supaya mereka tuh sungguh-sungguh, serius, fokus. Beri jadwal waktu, ya, agar supaya mereka itu bisa menuntaskan setiap tahapan-tahapan dari ilmu yang dipelajari tersebut. Tidak lompat-lompat, ya Bu. Kami sering juga mendengar hadis-hadis yang dibacakan di beberapa masjid itu oleh jemaah, tapi hadis yang dibaca itu masih lompat-lompat, tidak urutan gitu. Kalau bisa urutan, ya. Kalau babnya taharo, hadis-hadis tentang taharo, jadi utuh gitu. Ini lompat ke sini, atau bebas dibalik-balik begini gitu, ya. Dan bila perlu yang akan dibacakan itu sudah diulang-ulang membacanya dan memahaminya, sehingga ada keyakinan yang kuat ketika menyampaikan itu dia paham, dan dengan kepahaman itu dia bisa memahamkan orang juga yang mendengar, ya. Dan ini perlu waktu. Tidak bisa kita sambilan belajar nih Bu, kita perlu waktu, menyediakan waktu untuk belajar, ya, minimal menyediakan waktu untuk membaca, ya. Kesempatan hadirnya pandemi ini memberi peluang yang sangat banyak untuk kita membaca. Manfaatkan, karena ini momentumnya. Kalau tidak dimanfaatkan, nanti kita baca yang lain-lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat apa pandangan Imam Al-Ghazali tentang kurikulum. Saya ingin mengartikan secara sederhana kurikulum itu kita sebut saja mata pelajaran, ya Bu. Meskipun banyak pengertian definisi atau istilah tentang kurikulum, kita sederhanakan saja, kurikulum itu adalah mata pelajaran, atau kami di perguruan tinggi namanya mata kuliah, ya, yang disusun tentu berdasarkan kajian tentang keluasannya, ya, tentang kedalamannya, ya. Jadi orang menetapkan berapa SKS dari satu mata kuliah itu sudah dikaji, ada ilmunya, ya. Tidak sembarangan, ini 2 saja, ini 3 saja, ini 4, ini 1, tidak. Semua sudah dikaji, ada ilmunya, sehingga muncul SKS atas setiap mata kuliah yang keluar. Berikut juga jumlah seluruhan SKS yang harus diselesaikan dalam satu paket pendidikan. Misalnya sarjana S1 4 tahun, sarjana S2 2 tahun, sarjana S3 3 tahun. Semua dikaji, ya. Kemudian berkenaan dengan ini, Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk, ya, melarang sekaligus juga mewajibkan anak-anak untuk belajar tentang ilmu-ilmu tertentu yang sesuai dengan kehendak wahyu, bukan kehendak pikiran kita.
Jadi sehebat-hebatnya kita ini berpikir, Bu, tidak akan sempurna. Ya. Karena pikiran kita ini bisa dikoreksi. Ya. Sehebat-hebatnya teori pendidikan yang dibuat oleh manusia, dia pasti perlu diuji. Ya. Tidak ada teori yang sempurna. Ya. Sebelum teori itu diuji, karena itu produk pemikiran. Ya. Tapi wahyu bukan produk pemikiran manusia. Wahyu sudah tetap, pasti, dan tidak akan berubah. Ya. Tidak akan berubah. Zaman mengikuti wahyu, waktu mengikuti wahyu, ya. Perkembangan mengikuti wahyu. Tidak ada istilahnya wahyu ketinggalan zaman, Islam ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu bukan Islamnya, orang Islamnya. Ya. Islam tidak akan pernah bisa dikalahkan, tapi orang Islamnya bisa saja kalah. Ya, bisa saja dipecundangi. Pendidikan Islam pasti pendidikan terbaik, tapi orang Islamnya belum tentu terbaik. Apalagi kalau memilih pendidikan yang kurikulumnya itu bukan berasal dari Islam. Dia tidak akan jadi pendidikan terbaik. Terutama sekali dia tidak akan ideal. Coba, Bu, sebutkan mana pendidikan terbaik di dunia ini kecuali Islam? Tidak ada. Cuma media menutup-nutupi tentang kebaikan pendidikan Islam itu. Yang dikabarkan adalah kebaikan pendidikan-pendidikan selain Islam. Dulu zaman saya kuliah S1, seolah-olah Saperius, Metodis itu tidak bisa dikalahkan, ya, Bu. Gencar sekali informasi tentang kualitas pendidikan itu di lembaga pendidikan non-Islam itu. Sekarang ambruk, ya. Ambruk sekarang gitu. Meskipun ada juga orang-orang Islam yang mengirim anaknya ke lembaga pendidikan itu, ya. Dan faktanya anak-anak yang lulusan dari situ ilmu agamanya juga tidak baik, ya. Meskipun mungkin disebut kualitas tertentu baik gitu. Di sini Imam Al-Ghazali mengelompokkan, ada yang beliau sebut ilmu yang tercela, ilmu yang terpuji, dan ilmu yang terpuji pada taraf tertentu. Kita lihat yang pertama, Bu. Pak, kata Imam Al-Ghazali, banyak atau sedikit dari ilmu yang tercela ini, ya, yang dilarang untuk dipelajari. Beliau sebut di sini pertama ilmu sihir. Anda usah belajar ilmu sihir. Perlu, Bu? Ibu mau belajar ilmu sihir? Deddy Corbuzier saja sekarang bikin channel bukan tentang ilmunya yang dulu, apalagi setelah beliau masuk Islam. Tidak penting belajar ilmu sihir ini, ya. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa berlari di atas air, ya, kebal. Tidak usah. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang tercela ini tidak usah dipelajari. Kemudian ilmu perdukunan, tidak usah dipelajari. Jangan jadikan ini mata pelajaran, ya. Termasuk ilmu nujum. Nujum apa, Bu? Ilmu nujum? Ramalan-ramalan bintang. Dulu kan kita nih hidup mengikuti bintang-bintang, ya. Sehingga kita hafal loh, kalau bulan Desember bintangnya apa, nanti itu jodohnya, rizkinya, keadaan bahagianya, ya. Ramalan-ramalan yang seperti itu dulu, ya, karena dia ditulis setiap hari di media-media, dibaca, membentuk keyakinan orang, sehingga orang itu mengikuti ramalan bintang. Sudah lupa Allahnya gitu, sudah lupa kitab sucinya gitu, ikut bintang saja gitu. Masih tidak hari ini, Bu? Alhamdulillah kalau tidak ada itu. Orang tidak perlu lagi belajar ilmu ini, ya. Apa? Orangnya lah mati. Ya. Nah, ilmu tercela ini tidak usah dipelajari, ya. Di samping dia juga nanti akan menimbulkan apa? Keraguan di dalam diri kita ini gitu. Ya. Apa iya
Al-Quran tidak punya jawaban tentang kebahagiaan kita hari ini gitu. Jangan-jangan begitu nanti. Ya. Yang kedua, beliau menyebut bahwa ada ilmu yang terpuji. Ya. Nah, yang ini yang harus dipelajari. Pertama, ilmu tauhid. Nah, kita belajar ilmu tauhid. Ya. Yang kedua, belajar ilmu agama. Ya. Ini yang beliau cuma nyebut dua ini saja. Ilmu tauhid ini kan luas. Ya. Dulu kami masih ada mata kuliahnya ilmu tauhid. Ya. Ada mata kuliah ilmu kalam. Wallahu alam sekarang itu diganti dengan ilmu yang lain, diganti dengan filsafat, ya, diganti dengan moderasi Islam, bahkan diganti dengan mata kuliah lain, sehingga anak-anak kita itu kehilangan pengetahuan tentang ilmu tauhid, padahal ini ilmu yang terpuji, ya. Dan ini yang dipelajari pertama, ya, tentang tauhid ini. Karena efek dari tidak belajarnya ilmu tauhid pada anak-anak kita hari ini, ya, menyebabkan anak-anak itu pilihannya tidak ke agama. Ya. Generasi milenial hari ini, Pak, ya, kalau kita tanya tentang agama, jawabannya itu abu-abu. Ya. Bukan hitam putih, abu-abu, asal jawab. Ya. Apalagi kalau ditanya tentang ibadah yang mereka lakukan berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Umumnya mereka tuh ikut-ikutan melaksanakan praktek keagamaan tapi tidak ada ilmunya gitu. Karena memang dijauhkan dari ilmu ini. Ya. Jangan-jangan mereka tidak tahu arti ilah, arti Rob. Mereka tidak tahu gitu. Karena istilah-istilah ini tidak diperkenalkan dengan mereka diperkenalkan dengan istilah-istilah lain, ya. Teknologi, seni, ya. Peradaban Barat, kemajuan di Jepang, di Korea, ya. Sementara Islamnya digambarkan buruk, perang, teroris, radikalis, ya, adu domba, ya. Itu digambarkan, itu ditanam pelan-pelan ke anak sehingga terbentuk pemahaman yang seperti itu, ya. Yang ketiga, kata beliau, ada ilmu yang terpuji tapi terpujinya pada taraf tertentu, ya. Terpuji tapi pada taraf tertentu, ya. Misalnya belajar ilmu filsafat. Nah, tidak salah, tidak haram hukumnya belajar ilmu filsafat, ya. Tapi bagi yang memiliki kemampuan, ya. Ibu rajin dengar ucapan-ucapan Rocky Gerung, hati-hati, bukan indah saja ucapannya, tapi isi dari ucapan itu yang harus diperhatikan gitu, ya. Kalau kita tidak terbiasa mengkaitkan antara ucapan yang keluar dari lisannya itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini, ya, otak kita ini diajak otak kita itu untuk mencintai apa? Mencintai kata-kata, tapi melupakan isi, ya. Dibeberkan nalar-nalar yang rasional ke kita, ya, nalar-nalar rasional, karena memang filosof itu begitu. Tapi pada saat tertentu kita digiring untuk memilih kata ini gitu. Hati-hati. Bagi yang belum punya potensi untuk itu, hati-hati. Lalu dari 3 kelompok ilmu ini, Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu menjadi 2 kelompok, ya. Ketika kita ingin melihatnya dari segi kepentingannya, penting enggak ini? Makanya Imam Ghazali dari yang ilmu tercelah, yang dilarang ilmu terpuji pada taraf tertentu itu beliau bagi lagi menjadi 2. Satu, ilmu yang wajib, fardu, ya. Kemudian ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah, fardu ain dan fardu kifayah. Kata beliau, ilmu yang wajib dipelajari itu pertama ilmu agama yang hanya bersumber dari kitab Allah, Al-Quran ini gitu. Wajib ini, fardu ain. Setiap individu itu diwajibkan untuk mempelajari ilmu itu, sumbernya hanya Al-Quran. Sumbernya hanya Al-Quran. Kan fakta Rasulullah, fakta sahabat,
fakta tabi'in. Kan sumbernya cuma satu ya Bu. Referensinya cuma satu Al-Quran ini. Referensinya tidak luas seperti sekarang, tapi satu ini sudah bisa menjadikan dunia ini cerdas, beradab, maju, aman, makmur dan sejahtera. Sekarang justru sebaliknya, semakin banyak sumber ilmu itu muncul, semakin banyak jenis-jenis ilmu itu nama-namanya, justru dunia ini semakin tidak karuan. Kacau, pemikirannya kacau, sikapnya kacau, tindakannya kacau, orientasinya juga kacau. Tapi justru dengan satu sumber ini saja tertib jadinya gitu. Tertib dunia ini. Artinya ini cuma pilihan kita Bu, tidak ada yang lain. Kenapa ragu? Kenapa sanksi? Kenapa tidak mau beralih ke sini saja gitu? Pandangan Imam Al-Ghazali ini pasti mendekatkan kita kepada sumber ini. Tidak ada sumbernya ini. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sumber kebenaran ini, jangan ragu. Ya. Kita ini ragu sekarang gitu. Apa iya semua yang dibutuhkan manusia hari ini ada jawabannya di Al-Quran? Iya pasti. Yang buat kita ini Allah, yang buat alam semesta ini Allah, yang jadikan kita dalam masalah seperti hari ini Allah, agar supaya kita cari jawabannya di kalamullah, bukan di kalam manusia, bukan di teknologi yang dihadirkan manusia hari ini. Semua itu ilham yang Allah tanamkan kepada manusia gitu. Manusia tidak bisa berpikir sendiri tanpa ilham yang Allah tanamkan ke dalam dirinya. Tidak bisa. Ya. Tidak ada kemampuan manusia itu untuk berpikir, mengelola pikirnya sendiri tanpa ditanamkan ilham ini. Muncullah ilmu, muncullah pengetahuan, muncullah teknologi, muncullah seni, muncullah peradaban seperti hari ini. Semua digali di sini. Ya. Bahkan ulama-ulama dulu mempelajari ilmu itu memulai dari asal katanya, etimologinya, ta'rifnya, ya. Dan setiap kata itu mengandung arti-arti, pengertian-pengertian, istilah-istilah, definisi-definisi yang ketika dikembangkan jadilah pengetahuan, jadilah ilmu, jadilah teknologi. Ya. Bagaimana ceritanya Pak? Dulu ulama-ulama kita dulu kalau mengkaji ayat muncullah teknologi gitu. Ya. Listrik, pesawat terbang itu bukan orang barat nemukan. Ya. Orang barat dulu toilet aja tidak bisa buat. Ya. Coba kita berkaca di tahun 1700 saja. Ya. Benteng Marlborough itu ada enggak toiletnya? Orang buang air kecil, buang air besarnya ke bibir-bibir pantai situ. Ketika Islam hadir, Islam sudah mengajarkan tentang toharo. Bagaimana cara bertaharo, bagaimana membuat agar supaya taharo kita tuh benar. Ditiru oleh barat. Dulu barat itu gelap, ya, gelap, peradabannya gelap, menjadi bercahaya ketika muncul pemikir-pemikir Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam, filosof-filosof Islam, orang-orang Islam yang membuat dunia ini jadi bercahaya. Dan kita harus yakin, kalau tidak ada orang Islam, dunia ini isinya sampah. Ya. Yang sekarang gerakannya melakukan deislamisasi, menjauhkan orang Islam dari Islamnya. Bahkan gerakan mengurangi populasi manusia. Menurut Bill Gates, manusia itu yang kita butuhkan cuma 500 juta saja. Ya. Salah satu program mengurangi jumlah manusia itu, populasi manusia itu adalah melalui pandemik COVID-19. Sekarang kan sudah 1,78 miliar. Mau dijadikan 500 juta masih banyak yang perlu dibunuh tuh Bu. Ya. Masih banyak yang dibunuh itu. Jadi kalau panjang cerita tentang COVID-19 ini, ya itu program itu. Ya.
Curup kan belum disuntik ya Bu? Nah, belum disuntik. Vaksinnya sudah datang belum? Belum ya Pak, vaksinnya. Ya. Tapi udah dibayar ya Pak. Yang kedua, ilmu yang fardu kifayah. Ya. Nah, yang fardu kifayah ini kata beliau ilmu hitung. Nah, boleh itu dipelajari. Ya. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, dan ilmu pertanian. Ini fardu kifayah, tidak fardu ain, fardu kifayah. Tapi Islam justru hadir kebesaran peradaban pendidikannya di kedokteran, di pertanian, di teknik, ya, di matematika, ya, aljabar ya Bu, ya. Yang semua di copy paste oleh Barat kemudian diklaim sebagai hasil pemikiran Barat. Ya. Habis waktunya ya Pak. 5 menit lagi. Ya. Dari dua ini, ya, dari dua ilmu yang dikelompokkan Imam Al-Ghazali ini, ya, Imam Al-Ghazali mengelompokkan lagi dari dua ini. Tadi dari 3 menjadi 2, sekarang dari 2 menjadi 4. Dikelompokkan lagi, ya, biar lebih detail, ya. Beliau kelompokkan lagi agar supaya ilmu pengetahuan itu, ya, kurikulum pendidikan Islam itu betul-betul menjadi mata pelajaran, ya. Yang pertama kata beliau ilmu Al-Quran, ya. Ilmu Al-Quran itu apa Bu? Yang beliau turunkan nama mata yang pertama fikih. Jadi belajar fikih, ya, fikih Islam, ya. Jadi dari ilmu Al-Quran ini, ya, beliau menyarankan kepada kita belajar fikih, buat mata pelajaran fikih, ya. Kita itu kan fikihnya ada 2, satu fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. Kalau fikih ibadah aman Pak, aman, tidak masalah, ya. Tapi fikih muamalah ini yang banyak masalahnya gitu. Ya. Sudah tahu di ladang riba, riba juga. Cari dalil yang membolehkannya. Ya. Ketemulah dalil itu, lakukan gitu. Ya begitu ya Bu. Kami dari komunitas masyarakat tanpa riba MTR konsen ke fikih muamalah. Ya. Kami ada nama program itu namanya IBM, Islamic Business Mastery, belajar 14 materi tentang fikih muamalah, ya. Semua dibahas, termasuk perkembangan terakhir ini. Misalnya belajar apa Bu? Cash on delivery, COD, apa hukumnya, ya. Sekarang kan orang di rumah saja mesan makanan, mesan minuman, semua pesan-pesanan kita tuh dari rumah saja pakai istilah Uzma tuh setan gepeng. Apa setan gepeng Bu? Handphone, ya. Pakai setan gepeng itu saja kita pesan-pesan gitu, tanpa pernah ingin mempelajari apakah hukumnya itu boleh atau tidak, ya. Ibu tahu hukumnya apa Bu? Boleh Bu? Boleh tak COD? Boleh COD, tapi lihat hukumnya dulu, ya. Kalau COD-nya itu kan di situ kan ada akad, satu akad pesan, tapi pesannya itu salahnya bukan pesan dengan pembeli, tapi pesannya dengan tukang ojek. Yang kedua ada akad utang, yang bayar tukang ojek. Kemudian ada akad jasa, ojek kan perlu dibayar, sudah ada 3 akad di situ. Dalam fikih muamalat, transaksi yang menggabungkan akad lebih dari satu itu hukumnya riba. Pakai nalar sajalah. Ibu berutang dengan tukang ojek. Sementara jual beli itu akadnya harus satu. Ada penjual, ada barang, ada pembeli. Masalah bayar nanti di majelis itu atau di luar majelis itu ada juga nanti aturannya. Nah, itu baru COD, banyak yang lain, ya. COD istilahnya kan Bu, cash on delivery, ya. Bayar di tempat, ya.
enak, praktis, sederhana, gampang, tidak ribet, masuk akal. Tapi dilarang. Nah, ibu milih yang mana? Begitulah nanti dengan pendidikan tuh, Bu. Lah, Pak, kalau nak pakai hukum-hukum agama tuh alang keribetnya. Itu ujiannya di situ. Ujiannya di situ. Jangan pakai otak kita. Kita ngatur-ngatur Allah. Allah yang ngatur itu pasti lebih baik. Aturan Allah itu pasti lebih baik, bukan aturan menurut nalar kita yang lebih baik. Aturan Allah yang baik itu. Cuma kita ini diciptakan situasi, ya, diciptakan situasi yang nyambung dengan nalar kita, tapi terpisah dengan hukum agama kita. Itu hebatnya orang Yahudi itu. Ya. Dibuat nalar kita tuh nyambung dengan kondisi dan situasi sekarang yang kita butuhkan itu, tentang praktis itu, tapi jauh dari hukum ini. Itu kan kalau kita bawa diskusi, banyak orang protes, Pak. Wah, jadi berhenti tukang ngojek beli barang pakai duitnya gitu, gara-gara hukum ini gitu. Tapi itu pilihan kita. Kita mau milih yang mana? Mau milih yang diproduk oleh pemikiran orang Yahudi atau mau milih yang diatur oleh agama kita? Tentu pilihan kita ke agama. Ya. Agar supaya nanti kita bisa berpikir lagi bagaimana caranya. Sudah mulai catat nomor penjualnya, Bu. Jangan catat nomor ojeknya. Nomor penjualnya dicatat. Pak, mesan. Kan duitnya kan bisa dikirim sekarang dari handphone kita itu. Nih saya mesan 100.000, kirim ke dia. Telepon ojek, ambilkan barang saya, nanti bayarnya di rumah. Kan bisa diatasi. Bisa diatasi, bukan tidak bisa diatasi. Ya. Kita belinya dengan penjual, bukan belinya dengan perantara. Kalau belinya dengan perantara, ada 2 akad, bahkan ada 3 akad. Langsung saja beli ke perantara, ke orang langsung penjualnya gitu. Telepon. Nah, kalau mau praktis seperti itu, rajin-rajinlah mencatat nomor penjual. Ibu mau beli apa? Minta nomor rekeningnya, kirim uangnya gitu. Ya. Pastikan barangnya sesuai dengan pesanan, baru telepon nanti tukang jemput dan antar. Nanti bayar jasanya. Kan terpisah akadnya di satu-satu. Aman, selesai gitu. Habis waktunya ini belum selesai. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain. Banyak maaf, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza innahu huwa tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.